Kok bisa ya Gibran menerima surat keterangan penyetaraan SMK Akuntansi dan Keuangan yang merupakan sekolah kejuruan atau vokasional? Itu diekivalensikan dengan pendidikan secondary 3 dan secondary 4. Kalau selama ini mungkin hanya ada desas-desus yang beredar bahwa wapres kita itu tidak lulus SMA, ya, karena kita berdasarkan apa yang sudah kita lakukan analisis ya dari sistem pendidikan dari kelas 9 sampai dengan kelas 15 ya. Ini sahabat saya yang bikin yang lagi senyum-senyum di belakang kamera itu. Ya. Itu kemudian kita bisa urutkan mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Ya. Intinya apa? Ada yang aneh. Karena yang meloncat karena berdasarkan komunikasi langsung kami, ya, saya, Dr. Rizwan, Dr. Tifa, dan beberapa kawan waktu itu langsung dengan Pak Dr. Eko Susanto di ruangan ini juga, ya. Jadi ada yang loncat bahwa dari kelas 9-10 tiba-tiba keluar surat keterangan atau surat penyetaraan yang itu disetarakan dengan kelas 12 seperti ini. Dan waktu itu kami hanya mendapatkan foto atau tampilan saja. Dan hari ini kita sudah mendapatkan suratnya yang secara fisik bentuknya, meskipun ini mungkin belum 100% resmi kita terima, karena ini kita dapatkan secara langsung ketika dalam surat pernyataan. Jadi ini sebenarnya adalah surat yang memang diberikan langsung oleh yang bersangkutan, oleh Gibran Rakabuming Raka ketika mendaftar sebagai calon wali kota waktu itu. Jadi surat tadi itu ada surat yang diberikan oleh dia, jadi bukan surat tidak resmi. Dari suratnya merupakan lampiran dari 15 halaman yang pernah ada. Nah, inilah yang kemudian tadi dibacakan oleh Dr. Tifa bahwa secara resmi kami ingin minta ini dan alasan diterbitkannya surat ini. Karena berdasarkan analisis kami, hipotesis selama ini, surat ini aneh atau tidak jelas keluarannya. Bahkan dalam kunjungan langsung saya ke UTS, University Technology of Sydney, saya sudah ketemu dengan beberapa orang dan ketemu dengan pelaku pendidikan di sana, ketemu dengan kemudian admisi dari UTS yang dulu bernama UTS Insearch, dan kami mendapatkan beberapa data yang belum akan kita ungkapkan dulu sebenarnya, karena ini pengalaman dari ayahnya. Kalau kita ungkapkan emboss, tambahi emboss, kita ungkapkan watermark, tambahi watermark, kita ungkapkan ini, tambahi lagi lintas watermark, tambahi lagi. Jadi nanti akan kita ungkapkan apa-apa yang sebenarnya kita dapatkan yang ada. Jadi saya kira tambahan dari saya itu mungkin nanti akan ditutup oleh Dr. Rizwan dengan penyerahan kesimpulan sementara hipotesis. Dan ini teman-teman semua, buku dari Gibran Endgame ini adalah pengawal atau Gibran Endgame. Yang pertama, Dr. Tifa menulis tentang Gibran Black Brain, dan menulis tentang Gibran Black Chapter. Jadi ada satu chapter dari saya yang itu akan melengkapi namanya Gibran Black Paper. Jadi ketiganya nanti akan menjadi satu kesatuan dalam Gibran Black Paper. Saya kira dari saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya akan tambahkan jadi Gibran Black Letter. Ya, terima kasih kepada media dan YouTuber yang hadir di perpustakaan Kemendikdasmen ini. Ya, seperti yang dibacakan oleh Dr. Tifa, ya, yang merupakan ekstraksi dari pemikiran kami, ya, bahwa banyak sekali kejanggalan yang perlu dijawab oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang tugasnya sebenarnya mengajari bukan hanya pendidikan, tetapi moralitas pendidik untuk anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, integritas moral dari kementerian ini dipertaruhkan di sini, sangat dipertaruhkan. Oleh karena itu, ya, seperti yang saya ungkapkan sering di banyak media, harus ada pemetaan kurikulum terhadap anatomi kurikulum, silabus, capaian pembelajaran, mengenai bobot-bobotnya, spesifik satuan pembelajaran, seperti kok bisa ya Gibran menerima surat keterangan penyetaraan SMK Akuntansi dan Keuangan yang merupakan sekolah kejuruan atau vokasional yang spesifik untuk mempersiapkan peserta ajar untuk masuk ke dunia kerja. Itu diekivalensikan dengan pendidikan secondary 3 dan secondary 4.
atau kelas 9 dan kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma 1 2 tahun di UTS InSearch yang merupakan program pra universitas atau program universitas tingkat awal. Bayangkan, sebegitu banyak profesor di Indonesia ini, sebegitu banyak doktor, profesor di Kemendikdasmen ini, tetapi ekivalensi kelas 1 SMA plus diploma ekivalen dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Padahal dalam syarat penyetaran ijazah yang secara online itu ada 10 dokumen. Kami tanyakan langsung, konfirmasi langsung kepada Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris di Kemendikdasmen. Setidaknya ada 2 dokumen yang tidak dimiliki oleh Gibran. 1, raport 3 tahun. Tidak ada. Yang kedua, ijazah yang mau disetarakan itu tidak ada. Ijazah SMA dari luar negeri atau yang dikenal di luar negeri High School Living Certificate. Itu gak ada. Kok bisa secara online itu bisa tembus dan menjadi surat keterangan penyetaran itu? Itu yang harus kita tanyakan. Dan terakhir, kami telah berjumpa dengan seseorang yang menempuh di pendidikan di Singapura, secondary school. Dan kami lihat, dan kami memiliki scan-nya, sertifikat GCE O level dari Singapura. Dan ia mengatakan, jangankan mendaftar Wapres, mendaftarkan ke universitas saja dia nggak bisa. Sertifikat GCE O level yang dia miliki tidak mendaftarkan universitas di Indonesia. Kok bisa lolos di KPU, bisa lolos menjadi SMK? Ketika saya tanyakan, dan saat itu terakhir saya ketemu dengan Dr. Eko Susanto, pertanyaan terakhir saya, apakah kasus serupa itu pernah ada di Kemendikdasmen ini? Maksudnya serupa artinya secondary 4 atau kelas 1 SMA plus diploma itu ekivalen dengan SMK. Tidak ada. Kalau memang ada, ayo kita tunjukkan nanti besok di sidang KIP hari Selasa 13 Januari 2026 pukul 10.30 besok. Kalau ada. Oleh karena itu desakan kami, ya, kejujuran dari Kemendikdasmen, ya, karena ini kementerian yang mengajar moralitas sejak usia dini, ya kalian dulu juga bermoral. Jangan mengajarin anak-anak bermoral kalau kalian tidak bermoral. Artinya, ya kalau memang ada yang salah, ada maladministrasi ketika dikeluarkannya surat keterangan untuk Gibran pada tanggal 6 Agustus 2019, ya cabut. Itu saja, cabut. Institusi juga pernah salah, bisa salah, tapi harus berani mengkoreksinya. Begitu, terima kasih. Oke, ya. Ini Karisma nggak marah ya? Memang enggaknya. Katanya mau nambahkan sedikit. Oke.